Kelas 6 tema 7 subtema 3 pembelajaran 3. Fokus pembelajaran Bahasa Indonesia PPKN dan IPS. KD yang akan kita bahas yaitu Bahasa Indonesia 3.3 tentang menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Untuk PPKN menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan KD-IPS 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Setelah belajar ini diharapkan siswa bisa mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Kemudian, siswa mampu menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dengan benar. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN dengan benar. Kemudian, siswa dapat membuat rancangan pidato. Kita mulai ya. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat. Adapun unsur pidato, pertama, salam pembuka. Biasanya salam pembuka ini diawali dengan Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, dan sebagainya. Kedua, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi topik yang dibicarakan. Ketiga, inti. Berarti di inti ini penjelasan lengkap tentang apa yang akan disampaikan. Keempat, penutup. Penutup ini biasanya berisi kesimpulan atau ringkasan dari pembahasan topik. Selanjutnya, salam penutup. Biasanya salam penutup ini diakhiri dengan terima kasih. Biasanya kita sering lihat di televisi atau dimanapun kita berada, pemimpin selalu menyampaikan pidato di depan masyarakat atau di depan umum. Tahukah kamu tentang pemimpin? Bisakah kamu mencontohkan pemimpin di lingkungan sekitarmu? Kamu pasti pernah mendengar kata-kata kepala sekolah, Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, bahkan di kelas pun ada yang namanya ketua kelas. Semua yang disebutkan tadi adalah contoh-contoh pemimpin yang ada di sekitar kita. Setiap pemimpin tentu memiliki anggota. Contohnya kepala sekolah, anggotanya yaitu guru dan siswa di sekolahnya. Menjadi pemimpin itu tidaklah mudah loh, karena kita dituntut harus mampu berbuat adil kepada seluruh anggota. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Sebaliknya, pemimpin yang jelek dalam bertindak dan berbicara tentu akan dibenci anggotanya. Jadi, bagaimana contoh pemimpin yang baik itu? Sebagai contoh untuk pemimpin yang baik, silahkan dibaca teks yang ada pada buku tema 7 kelas 6 subtema 2 pembelajaran 3 ya. Jika tidak memiliki buku di rumah, silahkan dibaca teks yang ada di video ini. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Selamat membaca ya. Jika terlalu cepat, silahkan dulu di pause video ini, biar semua terbaca. Setelah membaca teks tersebut, mari kita jawab pertanyaan yang ada di buku siswa halaman 75 tema 7. Pertama,
mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya, karena mempunyai sifat rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan murid, cerdas dalam menghadapi masalah dan dalam mengambil tindakan, serta mampu meningkatkan persatuan di kalangan murid dan guru. 2. Apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Tadi sudah ya, karena kepala sekolah tidak membeda-bedakan asal murid, sehingga antar murid timbul kebersamaan dan rasa persatuan. Pertanyaan ketiga, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Ini dibuktikan dengan cara kepala sekolah sudah mengetahui karakter siswa karena kepala sekolah berbaur dengan murid. Berbaur di sini artinya menyatu dengan murid ya. Selain itu, Pak Weli juga peduli dengan murid serta mampu memecahkan masalah untuk memberangkatkan Sudin. Padahal saat itu beliau tidak memiliki dana untuk memberangkatkan Sudin. Akhirnya beliau melakukan musyawarah dengan guru untuk menjual pisang dan melelangnya. Kemudian guru setuju, sehingga masalah untuk memberangkatkan Sudin berhasil diatasi. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Alasannya karena kepala sekolah tahu kemampuan dan karakter Sudin yang suka membaca, percaya diri, serta komunikatif. Selain itu, kepala sekolah ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga dengan diikutkan dalam lomba pidato di kota. Pertanyaan kelima, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Jadi, yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah itu adalah sikap merakyat, kreatif, penuh ide, peduli dengan siswa, rela berkorban, mampu menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan siswa, dan pantang menyerah. Pertanyaan keenam, apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetensi? Jelaskan. Karena Sudin mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti lomba di kota. Dana itu diperoleh melalui pelelangan pisang yang ada di belakang. Dan pembelinya itu adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang. Untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Itu adalah tugasmu di rumah ya. Silahkan dikerjakan. Dari pertanyaan tersebut, kita sudah mengetahui ciri-ciri pemimpin yang baik dan patut ditiru, serta dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di Indonesia ini kan, kita hidup beragam, mulai dari suku, agama, daerah, dan lain-lain. Dari teks Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Pak Weli sebagai kepala sekolah telah mampu menerapkan sila ketiga dan keempat dalam Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila ketiga dan keempat? Jawab di rumah ya. Sekarang mari kita lihat nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila tersebut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Ketujuh ya, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dengan memahami nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, maka kita bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari penerapan atau praktiknya dari masing-masing nilai tersebut. Pertama, menghargai pendapat orang lain. Kedua, memutuskan sesuatu melalui rapat bersama. Ketiga, dalam rapat kita harus saling menghormati meski berbeda suku, agama, dan daerah. Menjalankan keputusan rapat dengan baik, melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab, memutuskan sesuatu demi kebaikan bersama, tetap menjaga persatuan dan kesatuan, serta sesuai dengan ajaran agama tentang kebaikan untuk semua orang atau makhluk. Kita telah mengetahui penerapan sila keempat Pancasila. Penerapan sila keempat Pancasila itu yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat, bukan hanya dengan sesama warga negara, tapi juga dengan warga negara lain yang sudah seharusnya kita jaga hubungan baiknya. Negara kita memiliki negara-negara tetangga yang tergabung dalam organisasi yang bernama ASEAN. Negara kita selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain, terlebih negara kita terdekat di Asia Tenggara. Hubungan baik negara Indonesia tersebut telah tercermin dalam berbagai bidang, yaitu di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini, adanya program pertukaran pelajar antar negara ASEAN, misalnya warga Indonesia belajar ke Malaysia atau Malaysia belajar ke Indonesia. Kemudian di bidang pangan juga ada. Indonesia ini mengekspor dan mengimpor bahan pokok dengan negara ASEAN. Contohnya beras dari Vietnam. Pada semester lalu kita sudah membahas tentang ekspor-impor Indonesia di berbagai negara ASEAN. Jika lupa silakan ulangi lagi ya. Kita lihat juga di bidang sosial. Di bidang sosial ini, Indonesia rutin mengadakan pertemuan dengan negara ASEAN yang membahas masalah isu-isu kemanusiaan. Contohnya tenaga kerja, pengungsi, bahkan korban bencana alam. Di bidang kesehatan, Indonesia sepakat dengan negara ASEAN untuk memerangi perdagangan obatan terlarang seperti narkotika. Kemudian, di bidang pariwisata, Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games, sekaligus untuk promosi wisata di negara kita. Jadi, kesimpulannya adalah kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga ya. Karena apapun yang terjadi, jelas tetangga kita yang pertama kali membantu. Untuk video berikutnya silahkan ditunggu ya. Terima kasih telah mampir di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.